Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sulasi, anapun utawi iki iku bab sulasi kang bangsa telu. Babus sulasi utawi iki iku bab as-sulasi kang bangsa telu. Wa fihi lan iku tetep ing dalem babus sulasi khamsun wa khamsunah mau'idatan, 5 lan 50 mau'idatan apane mau'idahe. Mau'idah itu artinya nasihat akan kebaikan. Sab'atun utawi 7 akhbarun iku khabar. Khabar di sini mengacu kepada hadis Nabi. Jadi dari 55 mau'idah yang terdapat di dalam bab yang ke-30 yang ke-33 ini adalah terbagi menjadi 2 bagian. Sab'atun akhbarun, 7 dari 55 mau'idah ini berupa hadis Nabi. Wal baqi lan utawi sekarine asarun iku asar. Asar itu adalah makolahnya para sahabat. Jadi kalau Nabi itu hadis atau akhbar, kalau asar itu identik dengan makolahnya para sahabat. Al-maqalatul ula, anapun al-maqalatul ula utawi piro-piro makalah. Al-maqalatul ula utawi makalah kang awal ruwiyah dan riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam opo annahu qala satuhune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuhan man asbaha, man utawi sapane wong asbaha iku melebu, iku manjing waktu isu, ai tegese dakhala wis manjing sapa man fi waqti sibahi ing dalem waktu subuh. Wa huwa lan hale utawi man, wa huwa lan hale utawi man iku yashku ngeluh sapa man ilan nasi maring pira-pira menungso, ngeluh-ngeluh di qal ma'ashi ing sempite piro-piro penguripan. Faka'annama moko koyok satuhune ma barang yashku iku ngeluh sapa man rabbahu ing pangerane man, wasyikayatu lan utawi keluhan la taliku iku ora pantes opo asikaya keluhan illa ilallahi angin kejaba maring Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha moko satuhune keluhan min jumlatid du'ai iku setengah saking jumlahe doa. Amma sikayatu ilan nasi, anapun utawi keluhan ilan nasi maring menungso, fahiya moko utawi as-sikayatu ilan nasi iku min alamati adamir ridha bi kismatillahi ta'ala. Iku tetap setengah saking piro-piro tetengere adamir ridha, ora anani ridha bi kismatillahi ta'ala kelawan dumane Allah ta'ala lahu maring man. Kama koyok ma barang ruwiya kang den riwayataken opo ma barang an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud qala wis dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud ing dawuhan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngendika sapa kanjeng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimukum ana ta ora bakal ngajaraken sapa ingsun kum ing sira kabeh al kalimati ing pira-pira kalimat, al kalimati ing pira-pira kalimat. Kenapa dibaca ti? Karena jadi maf'ul daripada uallimukum. Nah, lo kalau maf'ul kenapa nggak nasab Gus? Kenapa kok harus jer?
karena bentuknya itu adalah isim jamak muannas salim. Karena bentuk jamaknya itu perempuan muannas, nah perempuan nggak boleh di atas, harus di bawah, makanya harus dikasrohkan. Nah, kalau seumpamanya itu jamak mudzakkar salim, maka difathahkan kalau kedudukannya sebagai maf'ul. Tidak ada di terjemahan itu, keterangan itu tidak ada itu. Ada. Percuma beli terjemahan, tidak ada. Nah, iya, iya, nggak ada keterangan itu. Emang sengaja saya terangin, nggak ada di situ. Jadi ilmu para ulama itu luar biasa, Pak. Padahal tadi itu ya pembahasan isim fi'il maf'ul itu kan pembahasan bab lughah itu ya, bab gramatika bahasa. Tapi bisa masuk ke ranah kehidupan, Pak. Nah, ya kan? Kullu maf'ulin mansubun. Tiap-tiap maf'ul itu harus dinasabkan. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Kecuali kalau bentuk jamaknya itu muannas salim. Muannas itu kan perempuan ya. Kalau bentuk kalimatnya itu perempuan, muannas, bukan mudzakkar, bukan laki-laki, maka tidak boleh difathahkan, harus dikasrohkan. Kasroh itu harokatnya di bawah. Artinya apa? Perempuan itu nggak boleh di atas, harus di bawah. Wah, itu loh, gitu Pak. Padahal itu babnya gramatika bahasa. Ala u'allimukum onoto ora bakal ngajaraken sopo ingsun kum ing sira kabeh al kalimati ing pira-pira kalimat allati kang tukallimu biha takallama biha wis ngucap biha kelawan al kalimati sopo Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, hina ing dalem nalikane jawazal bahrah, ngeliwati sopo Nabi Musa al-bahrah ing segara ma'a Bani Israil, semertane Bani Israil, anak putune Israel. Fakulna moko ngucap sopo kita bala inggih ya Rasulullah. Qala moko ngendika sopo Kanjeng Nabi Muhammad SAW, qulu ngucapo sira kabeh Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa ini juga yang dibaca sama Kanjeng Sunan Kalijogo ketika mengejar siapa? Kanjeng Sunan Siti Jenar melewati Sungai Brantas itu. Dan juga Sultan Hadiwijaya Jakatingkir ketika menghalau para buaya. Nah, kira-kira sampean mau ngamalkan ini enggak? Hah? Kok masuk tanah, orang ngelewatin air kok masuk tanah? Masuk tanah mah beda lagi, di bawahnya nanti ada. Hah? Air ini. Itu loh. Dah. Jadi makalah yang pertama itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ini penting dalam kehidupan kita. Kenapa orang yang kemarin itu kan saya sering bilang ya, waktu kita lagi ngobrol-ngobrol di luar itu ya, orang beriman kok suka ngeluh, berarti itu tandanya ainul basirahnya hilang. Artinya tidak punya kesadaran terhadap keimanannya. Ya ini hadisnya, man asbaha, barang siapa asbaha masuk pada waktu pagi, artinya dia bangun dari tidurnya pagi-pagi, kemudian dia berjumpa dengan seseorang, wa huwa yashku ilan nas, dalam keadaan dia mengeluhkan kesempitan hidupnya kepada manusia.
faka'annama yashku rabbahu, maka seakan-akan dia itu telah mengeluhkan takdir Tuhannya. Kenapa? Wasikayatu la taliku illa ilallah. Karena keluhan itu tidak pantas diutarakan, tidak pantas disampaikan, diceritakan, diperdengarkan, illa ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Kenapa kok begitu? Fa innaha min jumlatid doa. Karena keluhan itu bagian dari jumlahnya doa. Jadi kalau sampean itu menceritakan kesulitan hidup sampean kepada manusia, itu seakan-akan kita itu menceritakan bahwasanya Allah mentakdirkan keburukan kepada sampean, kepada orang lain. Seakan-akan mengadukan perbuatan Allah dalam hidup kita kepada orang lain. Paham tidak maksudnya, Pak? Misal nih, contoh misal ya, saya bertamu ke rumahnya Pak Yasin misalkan, ya. Terus saya dikasih rokok yang sudah kebuka. Ini contoh gitu loh, contoh. Terus saya cerita sama Pak Dadang, saya cerita sama Pak Sodik, sama Pak Yapi gitu kan ya. Saya namu ke rumahnya Pak Yasin. Masa dikasih rokok yang udah kebuka? Aturan kan kalau guru datang ke rumahnya kan dikasih rokok yang masih segel ya kan. Itu kira-kira cerita saya itu dalam rangka memuji perbuatannya Pak Yasin atau mengeluhkan ketidaketisan apa yang Pak Yasin lakukan terhadap saya. Ya toh? Paham maksudnya itu? Itu kan saya bukan dalam rangka memuji itu. Itu saya dalam rangka mengeluhkan perbuatan Pak Yasin yang tidak saya senangi gitu loh. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nah, jadi kembali ke tadi, kalau sampean mengeluhkan hidup sampean kepada manusia, itu artinya sampean mengeluhkan perbuatan Allah yang tidak sampean sukai. Misalkan sampean dikasih sakit, ngeluh sama orang, aduh tahu nih gue penyakit nggak sembuh-sembuh nih. Itu kan kayaknya sampean mengadukan perbuatan Allah kepada sampean kepada orang lain, gitu. Nah, itu yang membuat Allah murka, Pak. Sepele memang. Kenapa? Karena itu faka'annama yashku rabbahu wasyikayatu la taliku illa ilallah. Karena keluhan itu nggak pantas diperdengarkan, diceritakan, disampaikan kepada selain Allah, gitu loh. Karena keluhan itu bagian daripada doa, gitu loh. Seandainya keluhan tadi itu nggak sampean sampaikan ke manusia, nggak sampean ceritakan kepada orang lain, tapi sampean masukkan ke dalam rangkaian doa yang akan sampean panjatkan dalam doa tersebut, nah insya Allah itu akan diselesaikan sama Allah itu. Dari ini kita bisa ngambil hikmah bahwasanya permasalahan hidup kita yang nggak kelar-kelar itu karena kita mengeluhkan Allah kepada orang lain. Kita lagi saudaranya, aduh tahu nih, gua akhir-akhir ini sulit banget gitu. Tahu gimana nih caranya nih. Nah, harusnya kan kalimat ini itu nggak disampaikan kepada makhluk, tapi disampaikan kepada Allah dalam saat kita berdoa. Maka Allah yang akan menyelesaikan itu. Tapi ketika kita tidak menceritakan itu dalam doa, malah kita keluhkan kepada manusia atau orang lain, nanti seakan-akan Allah itu mengatakan begini, Pak, oh jadi kamu lebih percaya, lebih nyaman kalau kamu curhat sama makhluk daripada curhat sama saya. Oke, kita lihat ya, kira-kira orang yang kamu kira, orang yang kamu anggap nyaman kalau kamu cerita sama dia, bisa nggak menyelesaikan masalah kamu? Saya tunggu. Nah kalau Allah begitu kan makin lama masalahnya, Pak. Karena nggak ada makhluk yang bisa menyelesaikan masalah makhluk, ya kan? Yang bisa menyelesaikan masalah makhluk itu hanyalah Khalik, gitu loh. Nah itu hikmah yang kita ambil dari sini. Nah,
Berdasarkan apa penjelasan ini? Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang mana Nabi Musa mengucapkan kalimat tersebut ketika melewati lautan bersama dengan Bani Israel? Maka para sahabat termasuk Ibnu Mas'ud mengatakan, bala, ya Rasulullah, saya mau. Maka qulu, kata Rasulullah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Itu Nabi Musa melewati itu sambil membaca doa itu, ya Allah, lakal hamdu, segala puji hanyalah untukmu, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamulah kami mengeluhkan segala sesuatu yang menimpa hidup kami, wa antal musta'anu, dan hanya engkaulah zat yang maha memberi pertolongan, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan upaya serta kekuatan apapun illa billah, kecuali atas kehendak dan izin Allah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Nah, itu loh Pak. Kan saya pernah cerita ya, suatu ketika Nabi Musa itu pernah sakit diare, ya, ingat nggak saya pernah cerita itu? Sakit diare, berdoa sama Allah nih, ya Allah, berikan saya petunjuk, kira-kira saya harus berobat dengan apa agar supaya penyakit diare saya ini bisa sembuh. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, memberikan petunjuk. Kamu datang ke satu gurun itu, di mana di situ ada oase, dan di oase itu ada tumbuh-tumbuhan. Kau makan tumbuh-tumbuhan itu. Berangkatlah Nabi Musa ke tempat yang disebutkan oleh Allah dan mengambil dedaunan yang diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan obat. Seketika sembuh, Pak. Seketika sembuh. Nah, akhirnya beberapa saat berikutnya sakit diare lagi Nabi Musa. Ketika sakit diarenya kambuh itu, dia nggak langsung seperti semula. Ketika sakit pertama kan dia langsung berdoa kepada Allah minta petunjuk kan. Ini enggak, langsung aja dia datang ke tempat yang ditunjukkan Allah sebelumnya, langsung ngambil daunnya dimakan. Bukan malah sembuh, malah makin parah penyakit diarenya. Kemudian Nabi Musa protes kepada Allah, ya Allah, kok jadi makin parah saya? Padahal kan dulu waktu saya sakit diare, saya berdoa kepada engkau minta petunjuk, engkau tunjukkan inilah obatnya, dan seketika itu saya sembuh. Lah kenapa sekarang enggak? Gitu. Kok malah makin parah? Kenapa ini, ada apa? Nah, Allah tegur Nabi Musa tuh. Musa, dulu pertama kali kamu sakit diare, kamu berdoa dulu sama saya, minta petunjuk. Saya tunjukkan obat itulah yang bisa, daun itulah yang bisa kamu jadikan obat untuk menyembuhkan penyakit diare kamu. Dan ketika diare kamu kambuh, kamu melupakan aku. Kamu tidak mengandalkan aku lagi. Kamu langsung mengandalkan daunan itu, yang kamu kira dia bisa menyembuhkan dengan dirinya sendiri, padahal dia itu bisa menjadi obat atas petunjuk dan izin saya. Itu makna daripada la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita sakit, kita dalam masalah, kita punya kesulitan, jangan mengandalkan siapapun, tapi kembali kepada Allah dulu, minta petunjuk, habis itu berikhtiar. Nah, gitu loh Pak. Tapi kalau kita kan enggak. Nah, berdasarkan ini juga Pak, berdasarkan ini juga, ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur itu mencabut TAP MPR tentang pelarangan PKI, ketika diprotes Gus Dur bilang, sama PKI aja kalian takut, ngapain? Nah ini maksudnya. Jadi manusia itu diajarkan untuk betul-betul bertauhid secara sempurna, nggak ada yang ditakuti kecuali Allah.
Sekarang gini, walaupun ada TAP MPR, ya, walaupun ada TAP MPR, kalau Allah berkenan dan berkehendak untuk menghidupkan PKI lagi, terjadi nggak? Ayo, terjadi nggak? Terjadi. Karena apa? Allah itu sifatnya fa'alul lima yurid. Jadi ada TAP MPR, nggak ada TAP MPR, dalam ranah ilmu tauhid nggak ngaruh, nggak ngaruh. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang membebani iman kita, Pak. Jadi bukan sebenar-benarnya itu. Tapi Gus Dur itu ingin menunjukkan bahwasanya ketauhidan kita sedang rapuh itu. Hanya karena, jadi sekarang gini loh Pak, seakan-akan ya, untuk melindungi bangsa Indonesia ini, agar supaya tidak terjadi lagi tragedi G30 SPKI, mereka berlindung di bawah naungan TAP MPR. Kan kayaknya begitu. Paham tak maksud saya? Nah ketika itu coba dicabut sama Gus Dur nih, nah ternyata pada takut semua kan. Lah kok takut sama manusia tuh gimana? Paham tak maksud saya itu? Nah itu loh Pak. Makanya saya bilang ya, pola pikir ulama tidak sama dengan pola pikir kita orang awam. Oleh karena itu, sebaiknya kita itu berbaik sangka terhadap semua keputusan yang diambil oleh ulama. Tapi kalau keputusan ulama itu berbahaya gimana Gus? Nah, kalau sampean mengatakan keputusan ulama itu berbahaya, berarti sampean memposisikan pola fikir ulama dengan pola fikir kita orang awam itu sama. Paham maksud saya? Padahal kaidahnya itu pola fikir ulama dengan pola fikir orang awam itu berbeda. Bedanya di mana? Orang awam itu berfikir dengan apa? Dengan didominasi oleh berfikir, atau pikirannya didominasi oleh perasaannya. Sementara para ulama itu, karena ulama itu jamak dari alim, keilmuan, maka pola fikirnya itu berlandaskan ilmu yang dia miliki. Beda sama kita. Paham maksud saya? Nah itu tanamkan dalam diri sampean itu, sehingga sampean bisa menjalankan perintahnya Nabi, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan ulama, karena ulama itu mulia di sisi Allah dan dimuliakan di hadapan para malaikatnya. Makanya sampean kalau ingat gini Pak ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah membagi-bagikan harta rampasan perang. Tiba-tiba ada salah seorang di antara sahabat Nabi, namanya Dzulquwaisyrah. Ini yang biasa dibuat lelucon itu. Memang kenyataan Pak, di hadisnya itu disebutkan bahwasanya dia itu rambutnya pendek, cepak, rambutnya cepak, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, celananya ngatung. Itu Dzulquwaisyrah. Silakan tengok di hadisnya itu. Dijelaskan ciri-cirinya Dzulquwaisyrah saat itu, saat dia memprotes Nabi. Protesnya gimana? Ketika Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang, wahai Nabi, awas hati-hati, adillah sampean dalam membagikan itu. Bayangin loh Pak. Berarti orang yang menasihati Nabi, berarti dia tidak punya keyakinan bahwa Nabi itu pasti benar. Berarti meragukan bahwa Nabi itu punya sifat maksum. Gimana dia? Nah. Jadi dia tidak bisa memposisikan dirinya, dia itu umat. Sementara Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Artinya, kalau kita meyakini Nabi Muhammad itu seorang Nabi dan utusan Allah, maka segala tindak tanduk, perilaku, ucapan, dan semua keputusannya berdasarkan wahyunya Allah. Apalagi dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi Muhammad itu tidak akan berbicara, bersikap
atau mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu hanya berbicara, berbuat dan mengambil keputusan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Itu akidah kita loh. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, itu Pak. Wa qala al-A'mash, dan Syekh Al-A'mash itu berkata, fama taraktuhunna. Qala wis ngendi qala wis dawuh sapa Al-A'mash Syekh A'mash, fama taraktuhunna moko ora taraktuh ninggal sapa ingsun hunnah ing pira-pira kalimat mundu sami'tuhunna ing dalem mongsone wis ngerungu sapa ingsun hunna ing pira-pira kalimat min syaqiqil asadi al-kufi, saking dulur ingsun al-asadi al-kufi, wa huwa Abdullah radhiyallahu anhu, wa huwa utawi al-asadi al-kufi iku saking Abdullah radhiyallahu anhu. Qala wis ngendika sapa Al-A'mash Syekh Al-A'mash, atani wis teko ni ing ingsun sapa atin wong kang teko fil manami ing dalem turu. Faqala moko ngucap sapa atin fil manam, ya Sulaiman, duh Nabi Sulaiman, zid fi hadhil kalimati, nambahono panjenengan fi hadhil kalimati ing dalem ikilah pira-pira kalimat. Wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Maka nambahi sapa Nabi Sulaiman, wa nasta'inuka lan amrih pitulung sapa kita ka ing maring panjenengan. Wa nasta'inuka lan amrih pitulung sapa kita ka ing panjenengan ala fasadin ing atase kerusakan fina ing dalem awak kita, wa nas'aluka lan jaluk sapa ingsun ka ing panjenengan solaha amrina ing becike pira-pira urusan kita kullihi tegese sekabehane. Jadi Imam Al-A'mash itu ketika mendengar hadis ini, dia mendengar dari saudaranya yang bernama Al-Asadi Al-Kufi, dan saudaranya Al-Asadi Al-Kufi itu mendapatkan riwayat hadis ini dari Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, semenjak dia mendengarkan hadis itu, maka Al-A'mash itu berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna, saya tidak pernah meninggalkan membaca doa itu mundu sami'tuhunna, dari semenjak saya mendengarkan kalimat itu. Itu kalau ulama dulu, Pak. Ulama salafun saleh kita, setiap dia mendapatkan atau mendengarkan pengajaran ilmu, langsung diamalkan, nggak pakai ditunda dan nggak berhenti ngamalinya. Beda sama kita. Nah, itu beda sama kita, ya. Fama taraktuhunna, saya tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu mundu sami'tuhunna, dari sejak awal saya mendengarkan kalimat-kalimat itu. Itu ulama kita salafun saleh, beda sama kita. Maksudnya bagaimana? Kalau ulama-ulama zaman dulu itu, begitu dia mendengarkan ilmu, langsung dia amalkan dan tidak berhenti mengamalkannya sampai mati. Beda sama kita, Pak. Kalau kita kadang-kadang didengerin, nggak diamalin. Kadang-kadang diamalin sekali dua kali hilang.
Bagaimana mungkin orang zaman sekarang itu merasa lebih sempurna, lebih tahu, lebih paham daripada ulama-ulama zaman dulu. Dari sisi kejujuran dan sikap amanahnya di dalam menerima ilmu saja sudah nggak sama gitu. Lah kok ada orang zaman sekarang itu mengkritik Imam Syafi'i, mengkritik Imam Nawawi, lah itu kan keblinger gitu. Paham tak maksud saya? Nah, paham tak maksud saya? Ya contoh misalkan Imam Syafi'i berpendapat kunut itu sunnah ab'ad dalam sholat subuh. Dikritik sama orang yang salah Syafi'i itu. Ini tuh bid'ah. Nah itu kan keblinger itu. Dia siapa mau mengkritik Imam Syafi'i itu? Padahal ulama-ulama zaman dulu itu orangnya ahli mengamalkan ilmu. Apa yang dia dengar langsung dia amalkan dan nggak berhenti ngamalnya sampai mati, istiqomah. Sedangkan orang zaman sekarang belum tentu apa yang dia dengar, apa yang dipelajari bisa diamalkan semuanya, belum tentu itu. Jadi kualitas kemampuan, ketakwaan dan ketaatannya itu beda, Pak. Jadi nggak pantas orang zaman sekarang itu mengkritik ulama-ulama pendahulu. Nah kemudian ketika dia mengamalkan itu, tiba-tiba dia itu bermimpi didatangi seseorang di dalam mimpinya, di mana orang itu berkata kepada Nabi Sulaiman, apa kata dia? Zid fi hadhil kalimah, tambahkanlah wahai Nabi Sulaiman dari susunan kalimat-kalimat ini, kalimat yang tadi itu, Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian ditambah sama Nabi Sulaiman apa? Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Nah, jadi kalau mau ngamalkan ini ya harus sampai selesai, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Gitu. Fatihahnya kemana? Abdullah bin Mas'ud dan juga kepada Syekh Al-A'mash. Tuh Fatihahnya. Ya, lingkarin aja Pak buat Fatihah itu kalau mau diamalin. Nah. Kemudian waman asbaha ay dakhala fis sabahi, waman utawi sapane wong asbaha iku melebu sapa man ing dalam waktu subuh, ay tegese dakhala wis melebu sapa man fis sabahi ing dalam waktu subuh li umurid dunya, maring piro-piro urusan dunya, hazinan hali sedih, fakot moko temen asbaha wis melebu ing dalam waktu subuh sapa man syakhiton ala Allah, iku hale pendu ala Allah ing atase Allah. Pendu itu marah, Pak. Jadi barang siapa orang yang ketika di pagi harinya dia mengawali mengerjakan urusan-urusan dunianya dalam keadaan sedih, ya kan? Maka seakan-akan sungguh dia itu masuk di waktu subuh mengawali aktivitas keduniaannya itu dalam keadaan syakhitan ala Allah, marah kepada Allah. Wal makna, dan adapun makna daripada hadis ini, man hazana ala umurid dunya, man utawi sapane wong hazana iku wis sedih sapa man ala umurid dunya ing atase pira-pira urusan dunya, faqat moko temen ghadabah wis bendu sapa man ala Allahi ing atase Allah, li'annahu kono satuhune kelakuan la yardha bi qada'illah, lam yardha karena satuhune kelakuan lam yardha ora babar pisan ridha sapa man bi qada'illahi kelawan takdire Allah, walam yasbir lan ora babar pisan sabar sapa man ala balaihi ing atase belaine Allah Subhanahu wa taala, walam yu'min lan ora babar pisan iman sapa man biqadarihi kelawan takdiri Allah. Lianna kullama waqa'a fid dunya,
Kono sak tuhune saben-saben ma barang waqa'a kang tumiba apa ma barang fid dunya ing dalam dunya fahuwa moko iku utawi kullama waqa'a fid dunya biqada'illahi ta'ala iku tetep kelawan ketetapane Allah Ta'ala wa qadarihi lan takdiri Allah Ta'ala. Nah, ini perlu ditanamkan dalam hati kita sedalam-dalamnya dan sekuat-kuatnya, bahwasanya kalau sampean itu mengawali aktivitas sehari-hari dalam keadaan sedih akan urusan dunia, sedih akan perkara-perkara dunia sampean, maka itu seakan-akan sampean itu marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih Allah itu membuat saya kayak gini? Emang saya dosa apa? Emang saya salah apa? Nah, cuman gak diucapkan kadang-kadang, tapi perasaannya mewakili apa yang seharusnya diucapkan. Gak ngucap, tapi sikap dan perasaannya itu mewakili. Maknanya apa? Man hazina ala umurid dunya, barang siapa orang yang sedih atas urusan-urusan dunia, faqad ghadaba ala Allah, maka sungguh dia telah marah kepada Allah. Kenapa? Li'annahu lam yarda biqada'illah, karena dia sama sekali tidak ridha, tidak menerima dengan ketetapan Allah. Walam yasbir ala balaihi, dan tidak bersabar atas ujian-ujian Allah. Walam yu'min biqadarihi, dan tidak beriman terhadap takdirnya Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena sungguhnya tiap-tiap apa yang terjadi di dunia ini, fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, pastinya dengan ketetapan Allah Ta'ala dan takdirnya Allah Ta'ala. Jadi kalau bisa sekarang kita mulai belajar dua nih, satu tidak mengeluh, yang kedua tidak bersedih. Dulu Pak. Ya. Jadi kalau sampean sedih, sakit, sedih, aduh gimana ya ini, itu berarti sampean nggak nerima takdirnya Allah itu. Karena sesuatu terjadi karena takdirnya Allah. Gitu. Maka kemarin ingat gak yang masuk grup saya tuh, saya mengutip kalimat dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ya, kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Allah Ta'ala jamin bagimu, dan kelalaianmu pada apa-apa yang telah Allah perintahkan bagimu merupakan bukti atas lenyapnya basirah dari dirimu. Apa itu basirah? Kesadaran atau kepekaan iman. Kita itu diajarkan sejak kecil bahwasanya rukun iman itu 6, ya. Nah, ini berkenaan dengan rukun iman yang ke-6. Apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Harus beriman kepada ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Kenapa ada istilah baik dan buruk? Karena kan begini, dalam pandangan manusia, sehat itu baik, sakit itu buruk. Lapang itu baik, sempit itu buruk. Dalam pandangan manusia. Beda pandangan Allah. Pandangan Allah itu bisa sebaliknya. Kadang-kadang orang itu bisa jadi baik ketika dia dikasih penyakit. Kadang-kadang orang itu bisa jadi baik kalau dia Allah kasih sempit hidupnya. Kadang-kadang orang itu bisa jadi baik kalau dikasih masalah dalam hidupnya. Kadang-kadang orang itu tidak jadi baik ketika dia dikasih kelapangan, dikasih kesehatan, dikasih kemudahan. Nah, gitu loh Pak.
Makanya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menghendaki hambanya mendapatkan kemudahan, dan Allah tidak menyukai hambanya itu menemui kesulitan. Contoh gini Pak, ketika sampean itu dalam masa lapang nih, kadang-kadang ketergantungan hati kita kepada Allah itu berkurang. Kenapa? Misalkan nih, sampean di bulan ini punya duit 10 juta, sementara kebutuhan hidup sampean itu cuma 3 juta, ya tak? Kira-kira doa sampean kepada Allah sungguhan enggak? Enggak. Karena apa? Tenang, masih ada 7 juta kok. Ya, paham nggak saja? Ya tak? Nah. Tapi ketika di bulan itu sampean cuma punya uang 1 juta, sementara kebutuhan pasti sampean itu tiap bulan 3 juta, bagaimana tuh? Manteng udah. Pulang belakangan dari musola ini. Artinya apa? Allah menghendaki sampean mudah untuk menggantungkan diri sampean kepada Allah. Dalam rangka apa? Mengamalkan firman Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah tempat bergantung, bukan banyak dan sedikitnya uang yang kamu tabung. Gitu loh. Tapi kadang-kadang kita nggak berpikir sampai ke situ, Pak. Makanya Allah itu kasih ujian itu, kita nggak boleh sedih, harusnya berbahagia gitu loh. Karena Allah sedang perhatian sama kita. Makanya orang yang sedih akan urusan dunia itu dianggap satu tidak beriman kepada Allah. Imannya nggak dianggap sama Allah itu. Karena apa? Karena dia tidak ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak sabar menghadapi ujian Allah. Padahal ujian itu Allah datangkan untuk mendidik dirinya agar supaya meningkat kualitas kerohaniannya, gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, itu. Nah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada tutup. Sudah malam ini, jam 10. Jam 10. Jangan jam 11. Sampai nggak ngasih amplop minta jam 11. 1 jam aja cukup. Hah? Ya amplop mas saya punya, di dalam sini punya. Sampai mau ngisi nggak gitu? Nah ya, kira-kira pada intinya begini Pak. Pada intinya pengajian malam ini itu di bab ketiga ini kita tidak boleh mengeluhkan apapun yang terjadi dalam hidup kita kepada selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh bersedih terhadap urusan dunia yang menimpa hidup kita, karena kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang soleh. Jadi kalau kita itu cukup gini Pak, laksanakan perintahnya Allah, jauhi larangan Allah, teladani Nabi Muhammad, cari ridhonya Allah, selesai. Urusan lain biar Allah yang urus. Nggak usah repot-repot ngurus. Tugas sampean di dunia ini menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, meneladani sunnahnya Rasulullah, dan mencari ridhonya Allah. Udah kelar. Itu doang tugasnya. Gitu. Nah ya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan kekuatan ihsan kepada kita, sehingga kita mampu menjaga keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, serta meneladani sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah mencatat kita menjadi bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dunya wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita Allah pertemukan dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.